Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, pendamping desa pemberdayaan Kecamatan Bejen, Agus Uki. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan dari enumerator ya. Setelah sempat tadi mengisi pembekalan untuk relawan ya, kelompok kerja pendataan dan pemutahiran SDGs ini. Tentunya saya menjawab berdasarkan pengalaman-pengalamannya dari pendataan sebelumnya, yaitu pada waktu saya bertugas pendataan di Desa Tempel Sari, Kecamatan Kretep ya. Oke, untuk menyingkat waktu, saya menyampaikan jangan lupa untuk like, subscribe, and share agar ilmu kita lebih bermanfaat. Oke ya. Oke, kita langsung mengulas, menayangkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman enumerator. Yang pertama, mengapa di deadline tanggal 31 sedang kami baru mendapatkan sosialisasi ini? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa aplikasi tidak bisa saya buka dan install dari kiriman WhatsApp? 3. Apakah aplikasi ini bisa bekerja saat tidak ada sinyal? 4. Pendataan ini berdasar lapangan atau data? Kemudian yang kelima, apakah yang belum terdaftar di KK ikut didata? Yang keenam, apakah orang yang sudah meninggal tapi masih di KK ikut didata? Yang ketujuh, apakah kakak yang baru atau sedang proses mengurus pindah ikut didata? 8. Apakah kakak yang bepergian dalam waktu lama ikut didata? Yang kesembilan, apakah kewajiban enumerator saat melakukan pendataan di lapangan? Yang ke-10, apakah hak enumerator seusai pendataan? Yang ke-11, bagaimana jika besok kami mengalami kesulitan, kepada siapa kami harus mengadu? Seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi mari kita kupas bersama-sama ya. Yang pertama, mengapa di deadline tanggal 31 Mei sedang kami baru mendapatkan sosialisasi ini? Ya, itu jawabannya karena Juni adalah bulan maksimal dilaksanakannya musyawarah desa terkait perencanaan pembangunan tahun anggaran selanjutnya. Begitu jawaban dari saya ya pada waktu memaparkan materi. Yang kedua, kenapa aplikasi tidak bisa saya buka dan install yang dari kiriman WhatsApp? Nah, ini ada beberapa teman ya. Silakan teman-teman buka file manager penyimpanan internal WhatsApp, media, WhatsApp dokumen, install aplikasi dari situ ya teman-teman ya. Langsung dari filenya. Mungkin ada beberapa juga karena memang versi Androidnya yang kurang tinggi ya, nggak support. Tadi ada versi 4.4.2 itu tidak bisa untuk diinstal, bahkan mencari di Play Store dengan nama pencarian SDGs pun tidak dapat ditemukan. Artinya apa? Android tersebut tidak kompatibel untuk aplikasi SDGs ini. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apakah aplikasi ini bisa bekerja saat tidak ada sinyal? Bisa, dengan syarat sudah login, karena terkhusus login harus menggunakan akses internet yang kuat. Kalau kurang kuat nanti akan ditemui pengguna tidak dikenal. Jadi silahkan untuk login terlebih dahulu dengan menggunakan internet yang kuat. Tidak harus sekuat sekuat baja, cukup yang penting stabil, seperti itu saja. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, pendataan ini berdasarkan lapangan atau data? Nah, ya data ya lapangan, ya ada di data, di lapangan tidak ada, ya tidak usah di data. Yang ada di data tidak ada di lapangan, ada di lapangan ada, ya di data. Nah ya ini maksud ya. Artinya saling berkontribusi antara lapangan dan data. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang belum terdaftar di KK ikut di data? Semisal ini bayi yang baru kemarin lahir atau beberapa bulan lahir, belum sempat untuk diurus masuk KK ya.
Jawabannya adalah iya, tetap di data. Nah, ini mengalami pengembangan dari satu pertanyaan, bagaimana jika yang belum terdaftar itu di KK itu ya, itu belum memiliki NIK. Tadi seperti itu pertanyaannya. Artinya memang benar-benar belum diurus oleh orang tuanya. Jawaban saya, lihat di akte kelahiran NIK ada di situ ya. Di akte itu ada NIK-nya sehingga bisa kita lihat di situ. Kemudian ada pengembangan lagi pertanyaan, bagaimana jika yang belum terdaftar di KK itu belum memiliki NIK dan belum memiliki akte kelahiran. Nah, ini bagaimana ya? Tetap di data, NIK dikosongi. Itulah jawab saya tadi ya. Kemudian ada pengembangan lagi karena memang teman enumerator yang satu ini cukup kritis ya, bukan cerikis, kritis ya. Bagaimana dengan entry di aplikasi jika dikosongi, padahal setahu saya harus memasukkan nomor KK dan NIK. Ini teman-teman enumerator sudah mencoba ini ya. Nampaknya aplikasi bisa tanpa NIK ya. Aplikasi bisa tanpa memasukkan NIK. Mungkin teman-teman kurang percaya, saya akan tunjukkan buktinya karena saya juga sudah mencoba. Nah, seperti inilah buktinya. Nah, di situ ada RT 3, RW 1, KK 33, 23, 12, NIK saya kosongi, saya isi nama, tempat lahir dan lain sebagainya. Pada kenyataannya tetap bisa kita simpan. Artinya NIK kosong tidak bermasalah, khusus bagi yang baru-baru yang belum terdata ya guys. Oke, apakah orang yang sudah meninggal tapi masih di KK ikut didata? Jawabannya tentunya tidak ya. Sebenarnya pertanyaan ini berputar sama saja, tapi itulah yang di lapangan. Apakah kakak yang baru atau sedang memproses mengurus pindah ikut didata? Nah, ini kan sama sebenarnya sifatnya ya. Cuma ya enggak apa-apa lah, namanya orang-orang di lapangan ya. Teman-teman enumerator harus kita maklumi dan harus kita songsong dengan gembira agar mereka juga semangat dalam menyiapkan pendataan. Selama kakak belum dicabut ya didata, itu jawab saya ya tadi ya. Selama kakak belum dicabut didata, atau mungkin kakak sudah ditarik ya sama Dukcapil, maka tidak usah didata. Oke, lanjut. Apakah kakak yang bepergian dalam waktu lama ikut didata, semisal merantau untuk mencari nafkah seperti itu? Orang desa Jelgong tadi kasusnya, kemudian merantau ke Jakarta, itu didata atau tidak mas? Seperti itu tadi tanyanya ya. Saya jawab tergantung. Selama ada narasumber yang masih ada dalam satu kakak dan paham, maka datalah. Kalau tidak ada narasumber, ya tinggalkanlah, daripada data itu di ngawur seperti itu ya. Yang selanjutnya, apakah kewajiban enumerator saat melakukan pendataan di lapangan? Ya, ada beberapa kewajiban. Yang pertama, data terbaru desa, rukun tetangga, keluarga, dan individu ya. Data terbaru yang diisikan di kuesioner desa, data terbaru untuk kuesioner rukun tetangga, data terbaru untuk kuesioner keluarga, dan untuk kuesioner individu. Seperti itu ya guys, terupdate. Yang kedua, daftar hadir keluarga, artinya keluarga yang terdata, artinya kunjungan kita ke sana mendapatkan SPPD kalau orang dinas ya. Kemudian yang ketiga adalah foto pendataan. Nah, dari foto pendataan ini tadi mengalami pengembangan pertanyaan ya teman-teman ya. Lucu-lucu pertanyaannya pokoknya ya, tapi tidak masalah. Itulah teman-teman kita di lapangan. Apakah foto pendataan berlaku untuk semua kuesioner? Saya jawab tidak. Untuk individu tidak perlu, cukup individu keluarga saja. Repot kalau sampai individu harus difoto. Bukannya dapat data yang valid, yang berkualitas, malah akan berfokus di selfie ya. Namanya lomba selfie seperti itu. Tidak lucu juga kan, katakanlah
data satu orang, orangnya anak kecil dan baru main sepak bola. Nah, kita harus menjemput ke lapangan, kan tidak lucu ya, kan ndak lucu. Oke, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Apakah foto masih anu nih, masih berkutat pada foto ini ya. Apakah foto pendataan apa tadi ya? Satu kali hilang soalnya. Apakah foto pendataan kakak itu harus semua keluarga, artinya semua anggota keluarga di kakak itu? Nah, saya jawab tidak. Oh, hilang lagi. Ya, hilang lagi. Karena satu tayang ini ya. Satu tayang hilang. Saya jawabnya tidak. Kalau sekiranya saya jawabnya ya. Maaf, saya jawabnya ya. Kalau sekiranya bisa akan lebih baik. Namun dengan foto perwakilan saat pendataan saja cukup kiranya. Bila mana perlu ada teman yang mau memfotokan saat kita wawancara terhadap narasumber ya, yang pemilik kakak, itu akan lebih baik. Jika toh tidak ada teman atau orang yang bisa dimintai bantuan untuk memfotokan kita saat melakukan wawancara terhadap narasumber, maka saya kira selfie juga cukup seperti itu ya, dengan memfoto swafoto ya, dengan memfoto diri, asalkan kelihatan kita dan orang yang kita data seperti itu. Tidak perlu untuk semua keluarga ya, repot juga kalau semua keluarga harus kita foto. Yang selanjutnya, apakah hak enumerator seusai pendataan? Nah, ini muncul nih ya, selalu berkaitan erat ya, ada kewajiban ada hak. Ini yang pertama, mendapat bimbingan dari desa melalui admin desa dan stakeholder di atasnya atau stakeholder terkait seperti admin kecamatan, admin kabupaten, dinas kecamatan itu sendiri ya. Yang kedua adalah sarana penunjang seperti kuesioner itu sendiri ya, dari desa, RT, keluarga sampai dengan individu, termasuk di dalamnya ada full point. Bila perlu ada tas ya, kalau tidak ada tas ya tidak apa-apa, kita gunakan saja tas kita yang ada. Oke, jangan menyebabkan tas hanya sekilas tas menyebabkan data tidak valid atau tidak benar ya. Yang ketiga adalah honor. Nah, ini di honor ini pasti akan muncul pertanyaan saya kiranya tadi, dan benar. Honornya berapa, Pak? Tergantung standarisasi harga masing-masing kabupaten ya ini ya. Untuk Kabupaten Temanggung per kuesioner selain kuesioner individu ya, seharga 11.000. Pendataan manual ditambah honor input ke aplikasi SDGs yaitu 1.100, dan untuk kuesioner individu hanya mendapatkan honor input ke aplikasi SDGs saja ya, sebesar 1.100. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana jika besok kami mengalami kesulitan, kepada siapa kami harus mengadu? Tadi sudah dijawab ya. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada yang ahli dalam bidangnya, karena ini ada sesuatu ini ya. Jadi saya sampaikan sebentar. Keluarlah idza wasdal amri ila ghairi ahlihi fangtadir sa'ah, yang artinya jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancuran. Oke, itu saja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.